لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة وأبطالهم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعتهم صالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga yang selalu senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-majlis at-tasi wal arba'un fi bayani dabahi Ibrahim ibnahu alaihi assalam. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini masuk pada pekan-pekan akhir bulan Zulqa'dah, yang mana dalam hitungan pekan kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah itu peristiwa besar, ada haji, ada juga kurban. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, mengisahkan kisahnya Nabiullah Ibrahim dalam surat As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ini kutipan ucapan daripada Nabi Ibrahim. Wa qala, dan berkata Ibrahim, ini sesungguhnya aku zahibun, orang yang pindah atau pergi, ila rabbi, kepada Tuhanku, ila haitsu amarani rabbi, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku, ila ma fihi salahuddin, kepada agama yang terbaik. Perjalanan Nabi Ibrahim ini, setiap kali aktivitas beliau diniatkan untuk semata-mata tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bilang inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nanti kita juga bisa ke masjid mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya mau pergi ke masjid, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuknya untuk saya dan keluarga. Doanya doa terbaik. Setiap mau kerja juga sampaikan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, saya mau kerja, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerjaan saya diberkahi oleh Allah, bukan hanya ngejar gaji dan upah semata. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, saya pergi merantau, mudah-mudahan keluarga saya diberkahi dan lain sebagainya. Dan yang utama adalah ya Allah, tujuannya ilama fihi salahuddin, tujuannya adalah untuk memperbaiki agama. Jangan sampai niat merantau hanya urusannya ekonomi saja.
Karena memang kebanyakan orang menilai kesuksesan seseorang itu dari harta. Wah, sukses tuh anaknya jadi pejabat, jadi konglomerat, jadi ini itu. Ukuran sukses yang selama ini kita tuh dinilai dari materi. Kalau udah pulang bisa membawa kendaraan mewah, rumah megah, itu ukuran standar manusia, itu dianggap sukses. Kesuksesan Nabi Ibrahim ila ma fihi salahu dini, yaitu dalam rangka perbaikan agama dan amal agama. Kalau orangnya gak rajin ke masjid meskipun gak punya apa-apa, itu hakikatnya dia adalah sukses dalam urusan agama, amal agama. Tuh. Jadi nggak harus orang itu dinilai dari sisi materinya. Tapi yang payah lagi, agamanya nggak diamalkan, materinya nggak dapat, keblangsak. Merantau, kaya enggak, alim enggak, sholatnya malah ditinggal, atau sholatnya malah terseok-seok. Nah ini yang akhirnya merantau. Makanya ketika kita pergi-pergi diniatkan, inni dzahibun ila rabbi sayahdini Allah, saya pergi tujuannya untuk meraih hidayah ridha Allah subhanahu wa ta'ala ma fihi salahuddin. Ayat berikutnya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kami anak-anak yang salih. Nabi Ibrahim itu cobaannya luar biasa berat. Diusir dari rumahnya oleh ayahnya yang notabene pembuat patung, Pak Azar itu. Terus dimusuhi oleh pejabat atau orang yang memangku negara, dimusuhi oleh pihak kerajaan, orang-orang yang memiliki kekuasaan dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Karena kita nggak nyaman, Pak, kalau udah di komplek di satu daerah, satu kampung, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan RT RW, wis bingung kita mau kemana. Mau pergi ke sini, kita nanti difitnah ini itu. Di komplek nggak nyaman, punya masalah dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan orang tuanya terutama. Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya karena dianggap sebagai anak durhaka, karena nggak sejalan dengan orang tuanya, bahkan menentang orang tuanya. Dianggap sebagai anak yang badung, anak yang nakal, karena nggak sejalan, terlebih dalam urusan sesembahan. Belum cukup sampai di situ, ketika menginjak usia sampai pada pernikahan, kurang lebih 90 tahun beliau berkeluarga tidak dikaruniai anak. Yes, Pak, hidupnya belum bahagia. Mulai dari perjalanan kecilnya begitu sampai nikah nggak dikasih anak-anak. Udah gitu disuruh pindah-pindah lagi. Zahibun, orang yang pergi pindah sana pindah sini, merantau sana merantau sini, lama, kurang lebih 90 tahun. Berarti kan bisa dibilang beliau ini masih dalam rangka ujiannya masih luar biasa berat. Kalau biasanya kan kalau udah masalah dengan keluarga, sudah punya pasangan, terus udah punya anak, ini kita punya keluarga baru. Beliau punya pasangan, ditambah waktu itu beliau suruh pisah sementara sama istrinya, hijrah. Hijrah di tempat baru juga. Nah, nanti kisah yang detailnya akan kita bahas berikutnya. Ini masih seputar ayatnya. Fabasyarnahu bigulamin halim, karena Al-Quran tidak menjelaskan detail ya, jadi ini langsung aja. Setelah sekian puluh tahun lamanya
Ini kita baru bahas ayatnya. Nanti berkaitan dengan sebab-sebab Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang melatar belakanginya, dan juga sampai pada itu nanti kita bahas berikutnya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang anak laki-laki halim yang baik perangainya, anak soleh. Basyarnahu bil walad, kami bahagiakan, kami kabar gembirakan kepada Ibrahim bil walad dengan anak. Wa bi annahu dzikra yablughu awanul hilmi, yang mana anak ini yang kemudian nanti akan menjadi penolong ayahnya. Oke, nanti akan saya kutip sebentar. Nabi Ibrahim itu, tapi nanti kita bahas lagi. Nabi Ibrahim itu pernah menyampaikan ketika memotong anaknya itu begini, ngomong ke Nabi Ismail, ni'mal aun anta ya waladi, sebaik-baik penolong adalah engkau wahai anakku. Jamaah sekalian, kebahagiaan orang tua itu ketika seorang anak itu memiliki perangai ini menunjukkan ciri-ciri kesolihan. Diajak ke masjid mau, diajak ngaji mau, diajak jamaah seneng, tutur katanya lembut, perangainya baik. Ini ciri-ciri anak soleh. Nah, ciri-ciri ini dimiliki oleh Nabiullah Ismail di usia-usia falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika sudah sampai pada usia-usia, kalau as-sa'yu itu ada yang mengatakan 9 menjelang balik, ada yang mengatakan 13 pas usia balik. Anak laki-laki itu biasanya kalau udah umur 13 biasanya sudah mulai menunjukkan baliknya. Itu dimulai dari mimpi basah. Biasanya umur 13 tahun sudah mulai. Maka 13 tahun ini sudah mulai dianggap balik dan juga dianggap bisa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan juga, bantu-bantulah. Nah, tafsirannya begitu. Sudah sampai pada usia ini, falamma wajada balagha ay saya ma'ahu fi a'malihi wa ma'ahu mutalikun bi makhdhufin dalla alaihi sa'yu li abihi li'anna silatil masdar la tuqaddimuhu wa la yablughu fa inna bulughahu lam yakun ma'ahu ka'annahu qala falamma balagha ma'ahu faqila ma'ahu. Nah, ini dipersingkat saja. Ketika sudah sampai pada usia ma'ahu sa'yu, sampai usia as-sa'yu ini sudah bisa bekerja atau usia balik. Faqila ma'aman, dikatakan ma'aman beserta siapa? Faqila ma'ahu beserta maksudnya adalah Nabi Ismail ini sudah bisa membantu orang tuanya, sudah dianggap sebagai anak yang menjelang dewasa balik. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Sampai pada suatu kisahnya ini Nabiullah Ibrahim itu menceritakan kepada anaknya. Sekali lagi Bapak jamaah sekalian, ini ayatnya ya, nanti detailnya akan kita bahas di hadis dan juga kisah-kisah yang melatar belakang. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, ya bunayya itu panggilan untuk anak kesayangan. Panggilan terhalus, terlembut, tersayang dari orang tua ke anaknya. Kalau panggilan orang tua ke anak, ya bunayya. Kalau anak ke orang tuanya, ya abati. Itu panggilan terlembut. Kalau kita mungkin manggil anak, ya nak, sini nak, ayah mau ngomong nak. Luluh anaknya. Yang besar anaknya penurut. Panggilannya nak, enggak pakai teriak. Nak, sini. Bapak mau ngomong. Nah, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuk. Nah, ayah itu 3 hari berturut-turut nak. Tanggal 8 Zulhijjah ayah mimpi begini. Tanggal 9 Zulhijjahnya ayah juga mimpi begini. Malam ke-10 Zulhijjahnya ayah juga mimpi hal yang sama.
Gimana ya bunyi mimpinya? Mimpinya adalah ya Ibrahim ufi binazrik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu. Nah berarti ada kisah, ada kisah yang membuat mimpi itu kemudian Nabi Ibrahim suruh menunaikan nazarnya. Berarti Nabi Ibrahim pernah nazar, pernah mengucapkan sesuatu yang itu dianggap sebagai janji nazarnya beliau. Dikisahkan kepada anaknya, memang anak yang solih, nggak ngomong macam-macam, langsung bilang ya qala ya abatif alma tu'mar, ayah laksanakan, kerjakan ayah. Menurut kamu gimana nak? Kan Nabi Ibrahim masih anak umur segitu, dimintai pendapat pak. Kita enggak, kadang kita enggak minta pendapat sama anak, kita merasa paling pengalaman, paling banyak makan asam garam. Kadang mau nyekolahin anak saja enggak nanya, nak mau enggak sekolah di situ. Kadang kita memaksakan anak sesuai dengan kehendak kita. Bahkan terkadang anak cucu itu disuruh meneruskan cita-cita orang tua yang belum kesampaian. Ada yang mau jadi ustadz belum kesampaian, anaknya suruh mondok, dipaksa mondok padahal anaknya nggak mau. Walaupun itu bagus, tapi pemaksaan juga nggak bagus. Anaknya nggak mau sekolah di sini, dipaksa suruh sekolah dulu. Ayah pengen sekolah di sini, nggak. Sekarang kamu nak. Anaknya suruh kerjain ini itu, padahal anaknya juga nggak mampu, disuruh dipaksa. Les sana, les sini, sekolah sampai anaknya pusing 7 keliling. Suruh meneruskan, seolah-olah kita ini maksa sama anak. Anak harus ngikutin, harus jadi begini, harus jadi begini. Makanya rata-rata anaknya ustadz itu kayaknya kok kayak suruh harus jadi ustadz gitu. Anaknya orang ahli hukum, ya seolah-olah nanti anaknya juga harus ngikutin jejak ayahnya. Anaknya pengusaha, seolah anaknya juga suruh ngikutin bapaknya jadi pengusaha. Karena biasanya begitu. Jadi harus maksain, orang tua maksain. Ya iya, memang orang tua tahu yang terbaik buat anaknya, tapi terkadang kita seringkali memaksa. Nabi Ibrahim contoh dialognya begitu halus. Fangdur madza taro, gimana nak pendapatmu? Menurut kamu gimana nak? Menurut anaknya gimana nih? Ayah harus gimana? Bahkan sampai bilang begitu. Nah kalau sekolah di sini kamu mau nggak? Kata orang-orang di sini bagus nak, biayanya juga cukup lumayan, teman-temannya bagus, lingkungannya bagus, masjidnya bagus, gurunya juga bagus nak, gimana? Ya kalau anaknya nggak mau, ya aku sebenarnya nggak mau, sebenarnya pengennya di sini misalkan. Ya jangan dipaksakan, cari jalan terbaiknya. Terkadang kita begitu, suka maksain anak, dan anak disuruh menjadi penerus cita-cita kita yang dulu pernah gagal. Atau kita sudah sukses dalam hal itu, anaknya suruh ngikutin. Nabi Ibrahim enggak begitu. Ya Nabi Ibrahim minta adalah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Pokoknya jadi anak yang soleh melalui jalur apapun, mau jadi ustaz, mau jadi kiai, mau jadi pengusaha, mau jadi wira swasta, yang penting anak itu baik, soleh. Yang dimintakan soleh. Wis mau jadi apa anak itu nantinya, yang penting selama itu baik, dukung pak. Nah kamu mau jadi apa? Dokter ya. Kalau kita mampu, usahakan semaksimal mungkin. Jadi apa anak? Pilot. Mau jadi apa anak? Presiden. Mau jadi apa anak? Tanya mulai dari sekarang. Sekiranya mau jadi, contoh misalkan mau jadi apa? Kok dilihat kok arahnya nggak ke sana? Ya kita sesuaikan dengan anak ini, mulai dari bakatnya nih apa. Ini mohon maaf nggak nasihatin untuk orang lain. Saya nasihatin diri sendiri. Karena saya juga belum bisa mengentaskan anak saya. Ini saya mengambil di kitab ini tujuannya untuk menasihati diri saya, dan juga mungkin barangkali untuk peringatan kita juga, tapi bukan untuk menceramahi, mengajari bapak-bapak, karena sudah lebih senior semuanya. Nah tapi ini merujuk kepada dialog Nabi Ibrahim yang begitu lembutnya kepada anak, sehingga anak memiliki pandangan, ya menurut anaknya nih, abatif alma tu'mar, jalankan saja ya apa yang Allah perintahkan, jalankan.
Masya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Insya Allah anaknya sanggup, siap dan sabar. Ini kalau ada jawaban anak begini menenangkan hati orang tua. Nah, gimana kalau ayah sekolahkan di sini? Walaupun kerajaan anak nggak suka, siap ya. Apa kata ayah, saya mau. Kalau bunda mau di situ, siap ya. Ya Allah, kita senang rasanya Pak kalau anak itu nggak ngebantah. Ya nggak apa-apa kalau kita mau anak kita seperti kita atau lebih baik dari kita pastinya. Dan anak itu nggak membantah, silahkan. Anaknya siap ya. Sekolah di mana ayah mau, pesantren di mana ayah mau, mutar di mana ayah sama bunda mau, silahkan. Anaknya ikut aja. Satajiduni insyaallah, bahasanya ini udah menenangkan Pak. Sampai dengan ucapan begini Nabi Ibrahim pernah menyampaikan, ya Allah alhamdulillah, ini bukti bahwa doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli minas sholihin, ini sudah mulai muncul wujud anak yang soleh yang saya minta selama ini. Anaknya nurut, tutur katanya sopan, santun, lemah lembut. Ya, jalankan ya. Ayo siap kerjakan ya. Nanti insya Allah anaknya sanggup, siap. Satajiduni, nanti ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Saya siap ya, saya mau, saya sabar, saya sanggup. Gimana orang tua nggak luluh Pak? Dengar ucapan anaknya, makin memotivasi ayahnya. Padahal yang akan dilakukan hal-hal yang di luar dugaan. Tapi anaknya bilang, ya laksanakan, Masya Allah. Nah, sampai pada ending kisahnya akhirnya, falamma aslama wa tallahu lil jabini wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika sudah sampai aslama, dua-duanya sudah berpasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim sudah meletakkan Nabi Ismail pada posisi pemotongan seperti itu, miring madhab kiblat. Nah, sampailah Allah sampaikan wa nadainahu, Allah memanggil kepada keduanya, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Cukup. Ini bukan sinetron. Kalau kita kan tahu endingnya kalau sinetron. Nabi Ibrahim nggak akan tahu ending kisahnya seperti apa, karena Nabi Ibrahim adalah pemeran tanpa baca skenario, tanpa baca teks. Pokoknya disuruh itu aja. Nggak tahu ending kisahnya seperti apa. Wa nadil ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Nabi Ibrahim, cukup. Engkau adalah orang yang membenarkan mimpimu. Betul, mimpiku itu dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bil azmi wa idyanil muqaddamat. Engkau dengan niat tulus, tekad yang kuat, engkau melaksanakan mimpimu, engkau meyakini itu mimpi dariku, kata Allah. Betul, itu dariku. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini akhir ayat yang di surat As-Saffat ini. Sekali lagi jamaah sekalian, ini baru kita mengartikan sedikit dan juga nanti terjemah sedikit tentang ayatnya. Nanti latar belakang, sebab-sebab Nabi Ibrahim nanti akan kita bahas berikutnya. Baik, ini saja jamaah sekalian bagi hari ini, sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita nantinya. Ketika dengan anak, dengan istri, kita mendahulukan musyawarah, dialog yang islami, yang nantinya kemudian akan muncul sosok anak yang solih, yang semakin memotivasi orang tua untuk berbuat baik, dan juga orang tua yang memotivasi kepada anak-anaknya untuk selalu menjadi anak soleh, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi anak yang soleh dan mewujudkan generasi yang soleh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.